Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dibimbing oleh Pak Spencer Ripplehout Hutapea. Di sini dengan saya sendiri Fidria Sari dengan NIM 223600009, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas tentang tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman. Di sini saya mempunyai 3 subbab. Yang pertama, hambatan bahasa dan nuansa budaya. Yang kedua, stereotip dan prasangka antar budaya. Dan yang ketiga, perbedaan nilai dan gaya komunikasi. Tantangan komunikasi dalam konteks keberagamaan ialah keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan latar belakang dalam satu lingkungan menghadirkan tantangan unik dalam komunikasi. Keberagaman memperkaya perspektif, namun seringkali menciptakan hambatan komunikasi yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau konflik. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi tantangan komunikasi dalam keberagaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Hambatan bahasa dan nuansa budaya. Bahasa dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap komunikasi. Perbedaan bahasa, dialek, atau nuansa budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Terkadang, kata atau frasa yang umum dalam satu budaya bisa saja memiliki arti berbeda atau bahkan dianggap kurang pantas dalam budaya lain. Tantangan dalam bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian atau pemahaman pesan. Karyawan atau anggota organisasi dengan latar belakang bahasa berbeda mungkin merasa sulit menyampaikan perbedaan atau pendapat mereka secara efektif. Tantangan dalam budaya. Budaya mempengaruhi cara seseorang berbicara, nada bicara, serta bahasa tubuh. Misalnya, budaya yang menghargai kesopanan bisa menghindari ekspresi langsung. Sementara budaya lain mungkin menganggap komunikasi langsung sebagai tanda kejujuran. Stereotip dan prasangka antar budaya. Stereotip dan prasangka merupakan tantangan besar dalam komunikasi lintas budaya. Stereotip sendiri adalah asumsi umum yang seringkali tidak akurat mengenai individu berdasarkan kelompok atau latar belakang budaya mereka. Sedangkan prasangka atau kecenderungan untuk menilai seseorang secara negatif berdasarkan latar belakang tertentu dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakadilan dalam berinteraksi. Pengaruh stereotip yaitu menyebabkan individu menilai atau menyimpulkan sesuatu tentang orang lain sebelum memahami mereka secara menyeluruh. Ini bisa menghambat kerjasama dan menghalangi komunikasi yang efektif. Sedangkan pengaruh prasangka dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai atau diabaikan, sehingga mengurangi keterbukaan dalam komunikasi. Hal ini seringkali terjadi di lingkungan yang beragam jika tidak ada pemahaman yang baik tentang pentingnya kesetaraan dan saling menghormati. Perbedaan nilai dan gaya komunikasi. Perbedaan nilai dan gaya komunikasi antara budaya atau individu dapat menyebabkan ketegangan dalam komunikasi. Beberapa budaya menghargai gaya komunikasi langsung, sementara yang lain lebih memilih pendekatan tidak langsung. Perbedaan ini dapat memicu ketidaknyamanan atau salah paham dalam percakapan. Nilai dan sikap terhadap waktu. Dalam budaya tertentu, ketepatan waktu sangat dijunjung tinggi, sementara di budaya lain, fleksibilitas waktu lebih diterima. Hal ini bisa menjadi sumber kesalahpahaman dalam koordinasi kerja. Gaya komunikasi dapat berupa komunikasi verbal dan nonverbal, dengan masing-masing budaya memiliki kebiasaan atau norma yang berbeda. Budaya individualis, misalnya, lebih menghargai ekspresi diri yang terbuka, sedangkan budaya kolektivis cenderung menghargai keharmonisan kelompok dan menghindari konfrontasi. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya rangkum ialah mengatasi tantangan komunikasi dalam keberagaman memerlukan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan bahasa, budaya, nilai, dan gaya komunikasi. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan efektif dalam berkomunikasi. Penjelasan ini saya harap dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman dan bagaimana mengatasinya untuk membangun lingkungan yang inklusif dan harmonis. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum dan yang sudah saya baca. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.